Itu kami integritas tadi kami sudah taat dan mendukung kepemimpinan Bapak Bupati. Ini tadi kan seluruh kepala desa ya. Hari ini silaturahim ya. Saya dengan para kepala desa ini di bawah Papdesi seluruhnya 159. Pertama tentu ini dalam rangka mengawali awal tahun. Saya memberikan arahan-arahan bagaimana pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa itu dapat dilaksanakan. Khususnya yang menjadi sorotan selama ini kan pengelolaan dana desa. Saya minta betul dana desa ini agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kepala Dinas PMD sudah membuat edaran atas sepengetahuan saya, dan itu kami sudah membuat kebijakan baru tentang peruntukannya. Ini harus mendapatkan persetujuan dan evaluasi terlebih dulu dari Bupati. Jadi kami ingin agar dana desa itu betul-betul sesuai peruntukannya untuk masyarakat. Tidak ada yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan politis, apalagi mendukung pemilu, apalagi ya digunakan untuk kepentingan yang sifatnya koruptif. Itu yang pertama kita cegah. Yang kedua tentu teman-teman kepala desa ini kan ujung tombak pemerintahan. Tadi saya berikan gambaran tentang bagaimana lingkungan strategis sudah berubah. Pemilu sebentar lagi akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Bagaimana posisi strategis kepala desa sebagai aparatur pemerintah paling bawah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Saya mengajak mereka, tadi para kepala desa, untuk peduli dengan pemilu ini. Tidak boleh cuek, walaupun katakanlah itu menjadi urusannya ke PPS segala macam, tapi kepala desa itu menjadi penanggung jawab pemerintah. Harus peduli ketika ada kekurangan, ada hal-hal yang ada benar dalam rangka pemilu ini, harus kepala desa turun tangan sesuai dengan kewenangannya. Minimal melakukan satu fasilitasi, cepat melaporkan kepada kita. Kemudian yang utama, pemilu itu kepala desa wajib netral. Ya, tidak ada pilihan itu. Karena kalau tidak netral, pemilu ini nanti pasti cedera. Tadi saya juga ingatkan adanya potensi-potensi kerawanan dalam rangka pemilu. Misalnya adanya kemungkinan akan ada money politik untuk merebut suara tertentu ya. Yang kedua, adanya informasi yang menyatakan ini ada kandidat atau kontestan yang menggunakan cara-cara yang di luar undang-undang ingin mendapatkan suara yang banyak dari pemilu ini untuk memenangkan portofolio. Ya tentu. Nah, oleh karena itu kepala desa wajib ngerti, wajib melakukan deteksi dini dan melakukan cegah dini. Bagaimana? Yang penting tahu dulu. Kalau sudah tahu, perangkatnya harus kemudian solid. Rakyat diberikan kesadaran. Pemilu ini adalah pintu gerbang, jembatan emas menuju Kabupaten Tapanuli Tengah yang ke depan diharapkan lebih baik. Kuncinya adalah pemilu 14 Februari 2024. Rakyatlah yang berdaulat. Rakyat kita minta terus diberikan pemahaman oleh para kepala desa dan kita semua. Rakyat yang berdaulat, pilihlah kandidat-kandidat yang menurut rakyat itu memang memperjuangkan kepentingan mereka. Gunakan hati nurani. Jangan sampai memilih karena adanya intimidasi, karena ketakutan, atau terbujuk, mohon maaf, adanya money politik. Money politik paling 50, 100, paling gede-gede 500. Tapi menggadaikan nasibnya untuk 5 tahun ke depan, itu sungguh sesuatu yang harus dicegah bersama. Maka saya minta kepala desa bersama-sama teman pers semua, ini harus disampaikan pada publik. Hati-hati pemilu ini, gunakan hati nurani, jangan menggunakan pendekatan-pendekatan yang merugikan diri sendiri. Oleh karena itu tugas pemerintah, kami pemerintah desa, saya ajak menyelenggarakan, mewujudkan situasi yang kondusif agar pemilu betul-betul aman, pemilu kondusif, tidak ada intimidasi, bersama-sama dengan aparat TNI Polri
Nah, kalau semua kondusif, potensi-potensi kecurangan itu dapat dicegah bersama. Saya mengajak tadi pada saat hari coblosan itu, terutama pada saat waktu-waktu krusial penghitungan surat suara, rakyat harus sebanyak-banyaknya peduli, turun, menyaksikan bersama, mengawal bersama agar suara pemilih ini tidak dibajak oleh kepentingan-kepentingan pragmatis yang mencidrai rasa keadilan dan demokrasi itu sendiri. Itu ada kejaminan Pak bagi kepala desa sendiri untuk menegakkan netralitas di desa masing-masing Pak? Kalau jaminan tentu hanya Allah yang tahu. Tapi tadi teman-teman kepala desa, saya tidak ngerti. Ini luar biasa. Mereka menyampaikan yang namanya fakta integritas. Sudah berjanji di hadapan saya, ditandatangani, saya tandatangani. Dan baiknya nanti fakta integritas boleh Pak Desi disampaikan apa isinya kepada para pers agar diketahui bersama. Nanti tadi saya katakan, saya butuh bukti sekarang, bukan narasi lagi. Jadi nanti akan kita lihat di 14 Februari dan ke depan ini. Saya tadi juga udah ngomong, kalau masih ada kepala desa dalam tanda kutip dilaporkan aneh-aneh, berarti itu hanya narasi. Saya juga minta kalau ada perangkat desa, BPD, siapapun, kadus yang di bawahnya kepala desa harus ikut bertanggung jawab, membina, mengingatkan. Kalau sudah dibina nggak mau diingatkan, ya dilaporkan kesempatan pertama. Nah, terkait dengan sanksi tadi. Ya, sanksinya. Tadi juga di forum depan kepala desa kita kan ada salah satu kepala desa yang sudah dijatuhi, direkomendasikan oleh Bawaslu karena dinyatakan tidak netral. Ada hukuman sesuai ketentuan undang-undang, itu permohonan maaf secara lisan. Nah, tadi di depan para kepala desa yang lain sudah disampaikan dan berjanji kemudian menandatangani. Nah, itu adalah hukuman moral. Kalau Pak Kepala Dinas PMD hari ini nggak ada, itu hanya masalah teknis karena dia ada tugas lain dari saya. Jadi kan tidak harus kemudian datang semua. Saya kan Anda sudah tahu. Sebagai bapak dari kepala desa, kan seharusnya beliau memfasilitasi atau hadir dalam acara. Bapaknya kan saya. Ya, sebagai atasan. Udah memfasilitasi, disiapkan dengan baik. Bukan sesuatu yang ini. Atau mungkin ada panggilan dari Kejaksaan Tinggi sama beliau, sehingga kehadirannya tidak. Ya kalau ada panggilan kan saya tahu. Ada tugas lain yang saya berikan.